hormati Ibu Dusun dan Ibu RT, yang saya hormati ibu-ibu anggota PKK Desa Payalebar yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di gedung Payalebar ini. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan. Baiklah, ibu-ibu, saya akan menyampaikan tentang stop pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Adakah yang tahu di sini tentang pernikahan dini, ibu-ibu? Ya, termasuknya. Terima kasih Bu Dian. Pernikahan dini itu ya Bu ya, pernikahan yang terjadi itu di bawah umur 20 tahun itu namanya pernikahan dini. Di mana pernikahan dini itu terjadi karena beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tentang bahaya dan risikonya pernikahan dini itu. Begitu banyak pernikahan dini yang terjadi di sekitar kita, ya. Semua itu nanti akan berdampak ke kita juga, ya, ke pelaku pernikahan dini itu sendiri. Nanti bisa mengakibatkan risiko meninggalnya ibu karena proses melahirkan yang belum waktunya. Itu bisa terjadi karena rahim yang belum siap untuk dibuangi itu terpaksa dibuangi terus melahirkan sehingga rahim itu akan ibaratnya melebar, seperti itu, dan akan terjadi pendarahan seperti itu. Jadi mari kita hindari untuk putra putri kita jangan sampai melakukan pernikahan dini, karena itu juga akan terjadi kepada anak-anaknya, keturunannya, nanti akan menimbulkan stunting. Apa itu stunting, ibu-ibu? Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu saya? Apa itu stunting? Iya, stunting itu masalah dari kekurangan gizi akut, ya, yang itu yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang akan menimbulkan pertumbuhan anak itu menjadi pendek, dia akan kerdil, tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Jadi pesan dari saya, mari kita sama-sama saling mengingatkan dan saling menjaga di lingkungan kita. Apabila ada yang sekiranya umurnya belum menyampai 20 tahun ke atas, tolong mari kita sama-sama diingatkan stop pernikahan dini. Demikian dari saya, Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sunyatun. Saya perwakilan dari Dusun Satu Karya Agung. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Payalebar, Ibu Eli Sutati,
Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Dusun, yang saya hormati Ibu-Ibu RT dan anggota PKK yang sempat hadir di kesempatan siang hari ini di Aula Gedung Balai Desa Payolebar. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tentang pernikahan dini yang berdampak pada stunting. Pernikahan dini sebagai penyebab stunting di kalangan masyarakat itu terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, karena kurangnya pengetahuan pendidikan sehingga mereka kurang ngerti ya tentang pernikahan dini. Sebenarnya pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Pernikahan dini itu menurut Undang-Undang Dasar nomor Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1974 pasal 6 sebelum revisi, batas minimal usia pernikahan dini itu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Sesudah direvisi, batas usia untuk menikah itu pada usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Sedangkan usia ideal menurut pakar kesehatan menikah itu kisaran antara usia 20 sampai 30 tahun. Karena mengapa? Karena secara biologis hormon dan organ reproduksi itu sudah matang. Alasan maraknya pernikahan dini itu ada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pola pikir masyarakat, dan kemudian hamil di luar nikah atau pergaulan bebas. Terus dari data dapat disimpulkan pernikahan dini itu terjadi pada masyarakat daerah pedesaan, di mana masyarakat itu tergolong pada menengah ke bawah. Selain kebanyakan pernikahan dini itu di bawah 18 tahun. Menurut survei menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan yang menikah pada 18 tahun ke bawah itu dia akan mengandung di usia 17 atau 15 tahun. Padahal pada kenyataannya pada usia itu wanita yang mengandung itu akan berdampak pada fisiknya, berdampak kehamilan dini dan akan mengakibatkan pada kondisi janin itu sendiri dan mengakibatkan itu stunting jadinya. Dan stunting itu apa ya? Stunting itu kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Faktor-faktor masalah stunting itu karena disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, gizi saat ibu hamil, kesehatan pada bayi saat sakit, kurangnya asupan gizi pada bayi. Dan ciri-ciri yang anak stunting itu yang pertama yaitu performa buruk pada kemampuan fisik, pada kemampuan fokus atau memori belajarnya. Yang kedua itu pubertas yang terlambat. Dan yang ketiga pada usia 8 sampai 10 tahun anak-anak itu menjadi pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang lain. Yang ketiga pertumbuhan melambat, kemudian wajah tampak lebih muda dari umurnya, terus pertumbuhan gigi terlambat, dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi stunting, yaitu gizi buruk, kurangnya pengetahuan, terus terbatasnya akses kesehatan, terus akses air bersih juga mempengaruhi loh Bu stunting itu, karena kurangnya air bersih dan makanan bergizi yang tergolong mahal. Ada pula dampak-dampak stunting yang pada anak itu ya Bu, ada juga ya
kecerdasannya itu di bawah rata-rata, terus sistem imunnya yang lemah, kemudian berisiko menderita penyakit yang tidak menular, terus potensi tumbuh kembangnya tidak sempurna. Mengatasi pernikahan dini untuk mencegah stunting itu satu, yaitu solusi stunting akibat pernikahan dini itu dalam program pemerintah itu di sana, yaitu dengan melakukan program bimbingan pranikah, yaitu kelas pranikah di level kemenang. Selama ini dikenal sebagai bimbingan perkawinan. Bimbingan tersebut dicetuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2017, merupakan kelanjutan dari kursus calon pengantin. Setelah ada kursus calon pengantin atau bimbingan, peserta akan mendapatkan sertifikat menikah. Apa gunanya sertifikat menikah? Sertifikat menikah itu akan sertifikat menikah itu akan berguna untuk jadi syarat pernikahan. Wajib bagi calon pengantin yang ingin menikah harus punya sertifikat menikah. Terus pendidikan, meningkatkan pendidikan masyarakat akan bahaya pernikahan dini serta mengenai gizi seimbang pemerataan ekonomi. Langkah-langkah mengatasi pernikahan dini untuk mencegah stunting yaitu membuat pemetaan daerah tinggi stunting. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat, memberikan edukasi tentang kesehatan dan hak reproduksi seksual. Kemudian pembekalan sertifikat nikah dan pelatihan pranikah. Kemudian merevisi hukum tentang nikah. Jadi kesimpulannya, kasus pernikahan dini di Indonesia ini masih marak terjadi di kalangan masyarakat karena di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini berdampak pada kemampuan keluarga dalam memberikan gizi kepada anak. Usia ibu pertama kali hamil yang masih muda dan mempunyai riwayat pemberian ASI yang kurang baik menjadi faktor resiko pada kejadian balita stunting. Jadi terbuktilah bahwa dampak yang ditimbulkan pernikahan itu adalah stunting yang terjadi pada anak akibat orang tua yang belum siap secara fisik, mental dan finansial dalam mengurus anak. Terima kasih. Cukup sekian saja. Apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan di hati ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Tim Ketua Penggerak PKK dan yang saya hormati ibu-ibu PKK yang hadir pada siang menjelang sore ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ayuniati. Saya perwakilan dari Dusun Karya Makmur yang dalam hal ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan stunting dan pernikahan dini. Sebelum saya menjabarkan apakah stunting itu, ibu-ibu di sini pasti sudah ada yang mengerti ya Bu, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita pada 1000 hari pertama kehidupannya karena kekurangan gizi kronis. Bukan hanya itu aja ya Bu, bukan karena kekurangan gizi, stunting juga dipengaruhi oleh faktor pernikahan dini. Pernikahan dini adalah
pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencukupi umurnya. Dan dalam hal ini dilarang oleh pemerintah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena apa, Ibu? Karena belum cukup umur ya, Bu. Anak-anak yang belum cukup umur itu alat reproduksinya belum matang, sehingga akan terjadi mengakibatkan resiko bayi lahir prematur, bahkan kematian ibu dan bayi. Untuk ibu, saya himbaukan, monggo ibu-ibu sedaya, ibu-ibu semua, kita berikan arahan kepada anak kita, memberikan edukasi agar jangan sampai melakukan menikah di usia dini. Adapun ciri-cirinya, ibu, ciri-ciri anak yang terkena stunting yaitu pertumbuhannya yang lambat dan akan tampak pada fisiknya, yaitu tinggi badannya terlihat lebih pendek dari anak sebayanya. Yang selanjutnya, kecerdasan otaknya pun terganggu ya, Bu. Lebih pendiam, jadi minder, terus rentan terhadap penyakit. Ibu-ibu yang saya hormati, apakah stunting dapat dicegah, Ibu? Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Stunting dapat dicegah yaitu dengan yang pertama, mencegah pernikahan dini. Yang kedua, memeriksakan kehamilan minimal 4 kali ya, Bu. Dan yang ketiga, memberikan ASI selama 2 tahun. Yang keempat, memberikan imunisasi dasar lengkap ke posyandu sesuai dengan jadwalnya. Yang kelima, memberikan makanan sehat, bernutrisi, bergizi, seimbang dan aman. Dan yang paling penting, kita harus menjaga pola makan kita dan menjaga lingkungan yang bersih. Ibu-ibu yang saya hormati, bukan selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan ya, Bu. Maka dari itu saya menghimbaukan kepada ibu semua untuk selalu menjaga kebersihan badan, sandang, pangan, papan, dan lingkungan. Apa ibu-ibu? Badan, sandang, pangan, papan, dan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih sehat. Untuk itu Bapak Ibu-ibu sekalian, saya mengharap monggo kita semua untuk menjaga kebersihan. Dengan menjaga lingkungan yang bersih, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih sehat. Untuk itu ibu-ibu yang saya hormati, monggo kita cegah stunting dan pernikahan dini supaya kita dapat menjadikan generasi kita yang menjadi lebih sehat lagi ya, Bu. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.